Halo sobat semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari seri The Conjuring Universe yang sudah masuk film terakhir, yaitu The Conjuring 2. Nah, buat kalian yang baru aja singgah di channel ini, sebelumnya saya sudah menceritakan 6 film dari The Conjuring Universe, tapi tidak berdasarkan tahun rilis ya, namun berdasarkan setting waktu di film itu agar kalian bisa memahami keseluruhan isi ceritanya. Baiklah sobat semua, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Tapi seperti biasa, saya doakan kalian semua sehat dan bahagia selalu. Cerita di film ini bersetting pada tahun 1976, 3 tahun setelah film The Curse of La Llorona. Di sini kita bertemu kembali dengan dua cenayang kelas atas, yaitu Ed dan juga Lorraine. Kali ini mereka menerima kasus mengenai kehadiran makhluk gaib di sebuah rumah yang berada di Amityville, Amerika Serikat. Katanya keluarga yang tinggal di rumah itu, yaitu keluarga Lat, sering diganggu makhluk-makhluk tidak kasat mata alias diganggu iblis. Sebelum keluarga Lat membeli rumah itu tahun 1975, setahun sebelumnya ada pembunuhan brutal yang terjadi di sana. Kata polisi yang menangani kasus ini, salah satu dari mereka membantai keluarganya lantaran dia mendapatkan bisikan gaib. Nah, untuk mencari tahu tentang semua itu, Lorraine bersama Ed mengumpulkan keluarga Lutz di sebuah meja dan meminta mereka untuk menutup matanya. Sementara Lorraine melakukan penglihatan ke peristiwa itu untuk melihat langsung kejadian yang mengerikan tersebut. Dari penglihatan itu, memang benar ada salah satu keluarga tersebut membantai keluarganya karena adanya bisikan gaib. Bisikan itu menyuruhnya untuk membunuh ayah dan ibunya serta ketiga adik-adiknya. Nah, seharusnya penglihatan Lorraine sudah selesai sampai di situ ya, tapi tiba-tiba saja dia melihat salah satu korban memandanginya dengan sangat mengerikan dari balik tembok. Anak itu kemudian menuntun Lorraine ke ruangan bawah tanah dan di sana dia bertemu dengan iblis yang berpakaian seperti biarawati. Nah, kalian yang sudah menonton alur film The Nun pasti sudah tahu ya iblis ini siapa. Selain bertemu dengan si iblis palak, Lorraine juga melihat suaminya yang dibunuh dengan sangat mengerikan dan seketika itu pun dia langsung berteriak histeris. Nah, selanjutnya scene kemudian pindah jauh ke Inggris, tepatnya di salah satu kota di London yang bernama Enfield. Di sana ada seorang janda yang memiliki 4 orang anak yang tinggal di sebuah rumah yang hampir sama seperti di awal cerita tadi. Nah, ibu janda ini bernama Maggie Hudson, lalu anak pertamanya yaitu Margaret, kemudian anak keduanya bernama Janet, lalu anak ketiganya yaitu Johnny, dan terakhir anak paling bungsu yaitu Billy. Rumah ini dulu dibeli oleh suaminya, namun tak lama setelah membeli rumah tersebut, mereka kemudian bercerai. Suaminya lalu menikah lagi, sedangkan Peggy beserta anak-anaknya tetap tinggal di sana. Nah, pada suatu hari, mereka tiba-tiba mendapatkan gangguan gaib setelah iseng-iseng bermain papan Ouija. Nah, sekedar informasi aja, papan Ouija ini seperti papan pemanggil arwah ya, tapi anehnya yang paling sering diganggu hanyalah Janet dan Billy saja, sementara yang lain jarang mendapatkan gangguan. Nah, adapun gangguan dari rumah itu adalah Janet yang tiba-tiba pindah ke tempat lain saat sedang tidur. Lalu Janet dirasuki seorang yang meminta dia dan keluarganya untuk pergi dari rumah itu karena rumah itu adalah miliknya. Stay away from Billy! Leave us alone, you hear? Shut up, what you doing? Lalu yang tak kalah seram adalah di saat Janet sedang menonton TV yang tiba-tiba muncul kepala kakek-kakek yang bilang kalau itu adalah rumahnya. My house! Sementara si Billy dia mulai diganggu oleh sesuatu di ayunan taman rumahnya yang bergoyang-goyang dengan sendirinya.
Tak sampai di situ, Billy lagi-lagi dikejutkan dengan suara teriakan dari tenda tempat permainannya. Setelah adanya penampakan itu, scene kembali pada Ed dan juga Lauren. Karena kasus Amityville tadi, popularitas mereka mulai dilihat oleh publik dan karena hal itulah, mereka pun mendapat undangan wawancara ke berbagai tempat, termasuk diundang ke acara talk show di televisi. Nah, di salah satu talk show itu, mereka duduk bersama seorang pria yang beranggapan kalau kasus Amityville hanya rekayasa saja alias itu adalah kasus omong kosong. Karena tidak terima dianggap rekayasa, si Ed pun langsung berdebat dengannya. Bahkan saking tak terimanya, si Ed malah menantang si pria yang mulutnya kayak mama-mama itu. What are you gonna do about it? Di keesokan harinya, Ed tiba-tiba saja menggambar sebuah lukisan menyeramkan yaitu wajah dari si iblis falak. Katanya, ia bermimpi tentang wajah itu dan saat terbangun dia tidak bisa melupakan wajah yang menyeramkan itu. Nah, spontan Lauren pun sangat terkejut karena itu adalah iblis yang pernah dilihatnya di rumah Amityville tempo hari. Karena masih terbayang kalau Ed bakalan tewas, Lauren pun meminta Ed agar mereka tidak menangani sebuah kasus paling tidak dalam waktu dekat ini. Setelah itu, scene kemudian pindah lagi ke rumahnya Peggy di mana si Janet masih diganggu oleh iblis yang ada di rumah itu. Mulai dari kursi ruang TV yang bergerak dengan sendirinya, lalu selimut Janet yang tiba-tiba ditarik sampai dia berteriak ketakutan. Karena kejadian itu, Margaret yang ada di sampingnya langsung terbangun tapi tiba-tiba saja tempat tidur mereka bergoyang tak karuan dengan sendirinya. Mereka lalu pergi ke kamar ibunya dan meminta pertolongan. Akan tetapi, si ibu menduga kalau mereka cuma berhalusinasi karena sudah bermain papan Ouija pemanggil arwah. Hingga tak lama dari itu, si ibu langsung ketakutan setelah melihat sendiri keanehan yang terjadi. Wonder I can't get a good night's sleep. No, I don't want to hear another word. Now get back to bed, the lot of you! Satu keluarga pun kabur dari rumahnya sendiri dan pergi ke rumah tetangganya. Si tetangga kemudian menghubungi polisi, siapa tahu itu adalah kerjaannya orang iseng. Namun setelah polisi sampai, si iblis pun tidak pandang bulu sampai-sampai dua orang polisi yang datang ke sana juga melihat sendiri keanehan yang terjadi. Spontan para polisi itu pun langsung keluar dari sana dan menyarankan untuk memanggil seorang pendeta yang mampu menangani hal ini. Selanjutnya, scene kemudian pindah ke rumahnya Ed, di mana Lauren bersama anaknya sedang bersantai di rumahnya. Tapi tak lama dari itu, si Judy melihat sesuatu di dalam rumahnya yang sangat mirip dengan apa yang dilihat oleh Lauren sebelumnya. Tak sampai di situ saja, iblis tersebut masuk ke ruangan kerja mereka. Lalu iblis itu perlahan mendekati lukisan wajahnya sendiri dan kemudian menakuti Lauren dengan membawa lukisan itu. Selanjutnya, si iblis falak pun membawanya ke ruang bawah tanah yang berada di rumah Amityville tadi. Di sini keadaan sangat mencekam ya. Lauren bertanya siapa iblis itu sebenarnya dan bertanya apa kemauannya. I'm sorry, Lorraine. Kejadian itu ternyata cuma penglihatan Lauren saja, namun hal itu sangat nyata sekali untuknya. Tapi di sela penglihatan itu, ia sempat mengetahui siapa nama iblis tersebut. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Peggy. Kali ini ia kedatangan seorang pria dari kantor berita televisi yang bernama Ken Allen. Ken Allen ini mewawancari keluarganya mengenai gangguan gaib yang terjadi di rumahnya. Awalnya si Peggy ini tidak mau ya, namun karena Ken ini berjanji akan memberikannya bantuan, dia pun akhirnya bersedia. Nah, dalam wawancara itu, Ken ditemani oleh seorang konsultan teknik yang biasa menangani masalah gaib yang bernama Maurice. Mereka berdua bertanya pada Margaret dan juga Janet, diawasi oleh para psikolog yang tidak percaya dengan hal gaib yang bernama Anita. Awalnya semua lancar-lancar saja, tapi tiba-tiba si Janet memegang lehernya dan tak lama dari itu ia kerasukan kakek-kakek yang menakutinya tadi.
Di sini si kakek bilang kalau namanya adalah Bill Wilkins, usianya 72 tahun dan dia meninggal karena mengalami pendarahan tepat di sebuah kursi yang ada di ruangan TV. Adapun alasan si kakek kembali ke rumah itu lantaran dia ingin melihat orang di rumah itu menjerit alias menakuti mereka. Nah, tak lama setelah mengatakan itu, dia kemudian keluar dari tubuhnya Janet, bahkan dia sempat menakuti si Peggy. Shut up, you old cow! Karena si kakek masih buat masalah, Peggy beserta anak-anaknya tidur di rumah tetangganya. Akan tetapi, walaupun mereka sudah pindah, si kakek rupanya mengikuti mereka. Dan kali ini, dia mengganggu si Billy dengan menyamar sebagai The Crooked Man atau manusia bengkok. Nah, yang bikin anehnya, makhluk itu tiba-tiba berubah menjadi Janet dan kemudian berteriak hingga membuat barang-barang di sana menjadi hancur. Setelah itu, si kakek pun keluar dari tubuhnya Janet dan di saat itu, Janet langsung kejang-kejang disertai mulut yang mengeluarkan buih. Oh my God! No! Someone get alive! Selanjutnya, scene kemudian pindah lagi ke Ed dan juga Lauren yang sedang bersama pendeta gereja mereka, yaitu Garden. Di sini Garden menunjukkan suara rekaman kakek itu yang sebelumnya merasuki tubuhnya Janet. Lalu Garden meminta mereka untuk pergi ke London dan mencari tahu tentang kasus itu, yang katanya kasusnya mirip seperti di rumah Amityville. Jika kejadian gaib di sana hanyalah rekayasa, mereka boleh langsung kembali ke Amerika. Namun jika benar di sana ada gangguan gaib, maka mereka harus membantu keluarga itu. Singkat cerita, Ed dan Lauren sampai ke London dan di sana mereka dijemput oleh Maurice. Mereka lalu dibawa ke rumah berhantu itu dan diperkenalkan dengan pemilik rumah, yaitu Peggy. Setelah itu, Ed dibawa pergi ke kamarnya Janet yang mana kamar itu sudah ditempel banyak sekali salib. The neighbours donated them and I hung them up hoping they'd keep things from moving. Walaupun sudah banyak salib yang ditempel, iblis itu sama sekali tidak terpengaruh dan masih sering membuat suara-suara yang aneh di kamar itu. Selain kamar itu, Ed juga dibawa ke ruangan di mana Janet dirasuki. That Janet said Bill Wilkins died right here. Where'd you get it from? Sementara si Lauren mendatangi si Janet yang berada di ayunan dan berbincang-bincang mengenai gangguan gaib yang terjadi. Dan ternyata si Janet ini bisa tahu kapan si kakek ini mau bicara. Tapi si kakek itu tidak bicara dalam tubuhnya, melainkan bicara di belakangnya seolah si Janet sedang diperalat oleh kakek itu. Setelah mengetahui tentang itu, Ed dan Lauren mencoba untuk berkomunikasi dengan iblis itu bersama Janet dengan duduk di kursi tempat biasa si kakek berada. Ed juga meminta Janet untuk menahan air agar menjadi bukti di gereja mereka bahwasannya suara itu tidak dibuat-buat oleh si Janet. Nah, awalnya kakek ini masih malu-malu lantaran Ed dan lainnya terus melihat ke arahnya. Mereka kemudian membalikkan tubuh dan barulah si kakek itu mau berbicara. Katanya itu adalah rumahnya. Dia datang ke sana untuk melihat anggota keluarganya, namun sayangnya mereka sudah pergi dari rumah itu. Ed kemudian menunjukkan kalung salib padanya dan kakek itu pun berhenti berbicara dengan mereka. Tapi sebelum berhenti, si kakek sempat mengucapkan beberapa kata seperti orang yang sedang meminta pertolongan. It like go help. Pada malam harinya, Ed dan Lauren membicarakan tentang kejadian tadi dan Lauren bilang dia sama sekali tidak merasakan kehadiran iblis di tubuhnya Janet ataupun di rumah itu. Mungkin saja Janet mengalami kondisi bernama neurotis histerik atau mungkin dia mempunyai kepribadian ganda. Nah, setelah itu scene kemudian pindah ke sebelah kamar mereka yang mana terlihat si Janet sedang tidur. Di sini si kakek kembali membuat ulah dan tetap si Janet sebagai korbannya, mulai dari dirinya yang tiba-tiba melayang dan dia pun melihat si kakek berjalan ke lantai atas. Lalu Janet ditarik masuk ke dalam kamar lamanya dan salib-salib di sana pun tiba-tiba terbalik dengan sendirinya. Dan terakhir si kakek tanpa ampun menyerang Janet hingga membuatnya hampir tewas.
Untungnya Peggy, Ed, dan juga Lauren mendengar suara Janet dan mereka pun secepatnya menyelamatkan anak yang sangat malang itu. Keesokan harinya, Ed dan Lauren melakukan pertemuan dengan Maurice, Anita, dan seorang fotografer. Mereka di sini setuju untuk mencari bukti lain tentang iblis di rumah itu. Singkat cerita, pada malam harinya dibantu oleh seorang pria bernama Harry, mereka mulai menyiapkan alat perekam video. Tak hanya alat itu saja, mereka juga memakai alat pendeteksi suara untuk mengenali suara dari iblis itu. Sambil menunggu iblis itu berbuat ulah, Ed membantu membetulkan pipa air di rumah itu karena ada beberapa pipa air yang bocor di sana. Nah, pada saat si Ed ingin membetulkan pipa di ruangan bawah tanah, tiba-tiba saja Peggy diserang oleh si kakek, bahkan si kakek sempat menggigit tangannya. Sampai di sini terlihat jelas ya kalau si iblis tersebut tidak mau menampakkan dirinya di hadapan Ed maupun Lauren, sehingga Ed berpikir serangan itu hanya dibuat-buat saja oleh Peggy. Setelah itu si kakek kemudian berbuat ulah kepada keempat anaknya Peggy dengan memainkan pisau di dapur. Nah, salah satu dari mereka yang bernama Johnny mencoba menjadi superhero dengan melawan si kakek. Dia kemudian masuk ke dapur dan melihat banyak sekali pisau yang sudah tertancap di atas meja. Di saat yang bersamaan, Janet tiba-tiba menghilang begitu saja, dan rupanya dia sudah berada di dapur sambil memegang pisau yang sudah dirasuki oleh si kakek. Sontak si Johnny pun langsung berteriak dan kemudian orang-orang berdatangan ke sana, tapi si kakek langsung menutup pintu itu dan dari dalam mereka mendengar barang-barang di dapur seperti sedang dihancurkan. Tak lama setelahnya Ed berhasil mendobrak pintu itu, akan tetapi Janet sudah tidak ada lagi di sana. Mereka pun mencarinya ke sana kemari dan rupanya Janet berada di tempat kabel listrik yang sangatlah sempit. Sedangkan si kakek yang masih di tubuhnya kemudian menyebutkan beberapa kata sebelum akhirnya si kakek keluar dari tubuhnya. Setelah itu Anita kemudian mendatangi mereka dan bilang kalau ini semua hanyalah rekayasa Janet semata. Anita kemudian menunjukkan sebuah rekaman video yang diambil melalui jendela dapur itu. Di sana terlihat Janet sedang menghancurkan barang-barang dengan sengaja, alias itu bukanlah kerjaan si kakek yang selama ini mereka kira. Nah, di sini baru diketahui ya, ternyata si kakek sengaja tidak menampakkan diri kepada Ed dan juga Lauren agar mereka mengira semua ini hanya rekayasa saja, agar mereka bisa cepat pergi dari sana. Setelah melihat rekaman itu, Ed dan yang lain pun berdebat dengan Peggy dan kemudian memutuskan untuk pulang saja ke Amerika. Tapi pada saat di kereta api, Ed tiba-tiba teringat dengan perkataan Janet yang tadi dirasuki oleh si kakek. Nah, pada saat si Ed menggabungkan kedua perkataan itu, muncullah sebuah kalimat yang langsung membuat Ed dan juga Lauren terkejut setengah mati. Di saat yang bersamaan pula, Lauren tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan tentang si kakek. Di sini si kakek bilang beberapa kalimat aneh pada Lauren, atau lebih tepatnya sebuah teka-teki. Nggak tahu juga ya apa maksud si kakek memberitahu hal itu, tapi tak lama setelahnya, si iblis Polak tiba-tiba muncul dari belakang si kakek, dan itu pun langsung membuat Lauren tersentak dengan hidung yang sudah mengeluarkan darah. Lauren kemudian bilang roh si kakek itu hanyalah bidang. Dia telah diperbudak sedemikian rupa untuk melemahkan jiwanya Janet, yang memperbudaknya bukan sesama roh manusia melainkan iblis yang berasal dari neraka. Intinya, di rumah itu memang ada gangguan gaib dan mereka pun memutuskan kembali lagi ke sana. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan Peggy yang sudah berteriak-teriak di depan pintu, dan ternyata sebelum mereka sampai si iblis masuk lagi ke tubuhnya Janet dan kemudian membuatnya melayang sambil tertawa tidak jelas. Janet lalu membawa Margaret juga melayang dan kemudian melemparnya ke dinding kamar itu. Peggy kemudian membawa ketiga anaknya keluar, sementara Janet yang wajahnya sudah sangat mengerikan mengunci dirinya sendiri di dalam rumah itu. Ed kemudian mencoba untuk masuk dengan memecahkan kaca jendela, namun si iblis langsung menutupnya dengan kursi.
Ed yang tidak kehilangan akal kemudian masuk melalui pintu ruang bawah tanah dan tiba-tiba pintu itu terkunci dengan sendirinya. Spontan Lauren pun sangat panik karena takut tentang penglihatannya terhadap Ed dibunuh sama iblis palak bakal terjadi di sana. Dan benar saja, tanda-tanda si Ed bakal dibunuh langsung kelihatan, mulai dari matanya si Ed dibuat rabun oleh iblis tersebut. Dan pohon di depan rumah yang tiba-tiba disambar petir yang cuma menyisakan batang yang berbentuk runcing. Nah, untuk mencegah hal ini, Lauren mengingat teka-teki yang disebut oleh si kakek sebelumnya. Ternyata maksud dari teka-teki itu adalah Lauren disuruh untuk mencari tahu siapa nama iblis tersebut. Dengan mengetahui nama iblis itu, mereka nantinya akan mendapatkan kuasa untuk mengusirnya ke neraka. Awalnya Lauren tampak kebingungan, tapi setelah diingat-ingat lagi, ia pernah mencatat nama iblis itu di Alkitab miliknya. Dia pun kemudian pergi mengambil Alkitab itu, dan di sanalah ia mengetahui siapa nama iblis tersebut. Valak. Setelah mengetahui semua itu, Lauren kemudian masuk ke dalam rumah itu, sedangkan si Ed yang matanya sudah membaik melihat si Janet ingin melompat ke batang pohon tadi, tapi untungnya si Ed langsung meraihnya. Di saat yang bersamaan Lauren muncul di sana, tapi ketika ingin mau menolong mereka, si iblis palak tiba-tiba muncul. Nah, karena si iblis ini sudah sangat meresahkan, Lauren kemudian menyebut namanya dan mengutuknya untuk kembali ke neraka. Akhirnya mereka pun aman dari gangguan si iblis palak, dan mudah-mudahan iblis jahat itu tidak mengganggu siapapun lagi. Nah, melalui alur cerita ini maka berakhirlah tugas saya untuk menemani kalian, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Oke, sampai jumpa lagi di video seru selanjutnya. I'll get it. What do you need? Your soul.